Gerak jalan ini dimulai jam 6 kurang 1 menit. Ini tanggal 20 Agustus hari Minggu ya, tahun 2023. Jadi kalau gerak jalan ini harus diawali dengan bismillah, setelah selesai baca alhamdulillah, insya Allah bernilai akhirat. Ini kurma ajwa ya. Kurma ajwa itu tidak terlalu manis, asamnya sedikit, jadi mirip-mirip seperti kayak kismis ya. Ini kurma yang termahal di antara kurma-kurma yang lain. Jadi ini zamannya Rasulullah, beliau makan ini ya kalau di pagi hari. Jadi kalau makan ini sunnah, kalau 7 butir berarti mengikuti sunnah Rasul. Di pagi hari ini Bunda sarapannya rawon ya. Ini rawon. Jadi sebelum makan nasi rawon, Bunda itu biasanya minum jamu dulu, atau kalau nggak minum jamu ya makan buah dulu. Terus ini kopinya Pak Suami ya, ini bukan kopi yang ada mereknya ya, ini tanpa merek, kopi yang beli di pasar itu ya, di blender. Mari sarapan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan mengenai penyakit tipes. Penyakit tipes ini diidap biasanya yang paling banyak itu dari anak-anak ya. Jadi kalau dari sisi medis biasanya ada bakteri tipes, tapi kalau dari sisi akhlak itu apa ya? Kalau dari sisi akhlak itu banyak ya, ada yang diserang itu ususnya atau boyoknya, nah itu relatif ya. Jadi ada yang diserang itu boyoknya dan perut, dan itu terasa sakit sekali, lidah terasa pahit, badan lemas. Nah, persoalannya itu dari mana ya? Karena biasanya persoalannya itu sering marah-marahan ya di dalam keluarga. Jadi hanya itu saja biasanya yang selama ini saya amati. Jadi relatif tipes ini marah dalam keluarga. Perut ini kan hubungannya dengan keluarga. Tulang punggung bagian bawah itu juga begitu hubungannya dengan keluarga. Jadi kalau antara suami dan istri itu sering marah-marahan, atau suami dan istri itu sering marah-marahan dengan orang tuanya, yakni dengan kakek neneknya si balita, ya biasanya insya Allah balitanya biasanya akan tipes. Jadi emosi yang berlebih, entah itu dikeluarkan, khususnya yang diam ya, kan emosi itu ada yang dikeluarkan, ada yang diam. Jadi kalau punya balita atau bayi yang tipes,
cobalah koreksi ya, antara suami istri itu koreksi. Kalau memang anak itu belum balik, ya berarti antara suami istri itu sering marah-marahan, tapi itu biasanya persentase kecil ya. Kalau dengan orang tua, yakni dengan kakek neneknya si balita, itu biasanya relatif besar. Kalau itu belum dimohonkan ampun, ya suatu saat akan diberi peringatan oleh Allah dengan bayinya atau balitanya kena tipes. Tipes itu kan hanya kelihatan seperti radang ya. Ya, kalau secara akhlak itu sebenarnya gampang ya. Apakah bisa secepatnya sembuh? Ya, insya Allah bisa. Karena selama ini yang saya amati, orang itu sudah berjanji pada Allah nggak marah-marah ya. Besoknya tuh yang mulai dingin, terus besoknya lagi mulai enak makan. Lidah yang selama itu terasa pahit ya nggak pahit. Ya cuma itu, malah cepet. Jadi kalau sudah memperbaiki akhlak, berjanji sama Allah Ta'ala, jadi orang tuanya si balita ini berjanji, terus mau mohon ampun pada Allah dan minta maaf pada orang tuanya, yakni pada kakek nenek si bayi, yang selama ini suami istri itu saling gontok-gontokan ya. Mulai hari itu berjanji tidak adu mulut. Pernikahan itu kan bukan tempat adu mulut ya, bukan tempat ego, adu marah ya, enggak kan. Harus belajar, memang harus belajar memperbaiki kehidupan dalam berkeluarga. Jangan emosional ya, hanya itu ya yang selama ini yang saya amati. Orang-orang yang punya bayi atau balita kena tipes itu ya belum ke dokter, sudah mohon ampun pada Allah serius, itu biasanya besoknya bayinya atau balitanya itu ya sudah nggak panas. Nah ini ada pertanyaan, Bunda, tipes itu rata-rata kalau panas itu kok mendekati maghrib, tapi kalau pagi atau siang dingin, tapi kalau mendekati maghrib mulai panas, apalagi setelah maghrib panas. Orang tipes itu kan lidahnya pahit ya, itu peringatan dari Allah bahwa perkataan-perkataan yang selama ini ia lakukan itu tidak baik. Itu nanti sebenarnya akan menyerang kelenjar-kelenjar yang ada di daerah lidah ya, sehingga kalau makan ya rasanya nggak enak, pahit. Jadi penderitanya itu ya biasanya yang diserang di daerah situ ya. Jadi kalau mendekati maghrib itu biasanya panas, jadi kelenjar-kelenjar yang selama ini bisa merasakan asin, manis, nah itu hilang, jadi rasanya tinggal pahit. Jadi orang-orang yang hobinya marah itu kan biasanya alergi ya, alergi dengan ketenangan. Malam hari itu kan identik dengan ketenangan ya, ketenangan, santai, tenang. Jadi kalau malam hari itu identik dengan dingin ya. Jadi kalau siang hari itu kan aktivitasnya itu ya beda ya dengan kalau malam itu kan memang orang tempatnya istirahat ya, tenang, anteng. Nah orang yang pemarah itu alergi dengan ketenangan. Jadi kalau orang itu pemarah itu sangat alergi dengan ketenangan, jadi maunya tuh emosi, jadi nggak mau diajak tenang, itu nggak mau. Makanya kalau mendekati maghrib, nah maghrib itu kan identik dengan ketenangan. Makanya kalau mendekati maghrib mulai panas, setelah maghrib biasanya tambah panas. Nah itu seperti itu hanya cara-cara Allah saja ya. Jadi manusia itu disuruh mikir lah istilahnya.